Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dityo Darmajidisira dari kelas 2IA 19 dengan NPM 504230059. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat mendasar tetapi juga sangat penting dalam dunia hukum, yaitu apa? Ya, subjek hukum dan badan hukum. Jadi apa sih sebenarnya arti dari kedua istilah ini dan bagaimana berperan mereka dalam sistem hukum yang kita jalani sehari-hari? Mari kita bahas apa itu subjek hukum. Dalam sistem hukum, subjek hukum adalah entitas yang diakui memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, individu, yaitu setiap orang diakui mampu memiliki hak dan kewajiban, seperti Anda dan saya. Yang kedua, badan hukum, yaitu organisasi atau perusahaan yang dianggap sebagai entitas terpisah dari individu yang mendirikannya. Individu sebagai subjek hukum pun dibagi lagi menjadi dua kategori nih. Yang pertama tuh ada cakap hukum, yaitu orang dewasa yang sehat secara jasmani dan rohani. Mereka bisa membuat kontrak atau bertanggung jawab secara hukum. Yang kedua, tidak cakap hukum, misalnya anak di bawah umur atau orang dengan gangguan mental. Mereka memerlukan pendamping atau wali untuk bertindak di mata hukum. Kenapa begitu? Karena secara mereka tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka dari itu, mereka memerlukan wali atau pendamping untuk bertindak di mata hukum. Kemudian ada badan hukum. Ini adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban, tapi bukan manusia, melainkan organisasi atau perusahaan. Contohnya PT, yayasan, koperasi, bahkan juga negara loh. Ada 4 ciri utama dari badan hukum. Yang pertama, hak dan kewajiban terpisah. Artinya perusahaan tidak perlu bertanggung jawab pribadi pada pendirinya. Yang kedua, kekayaan yang mandiri. Aset badan hukum dipisahkan dari kekayaan pribadi para anggotanya. Yang ketiga, keberlanjutan. Artinya badan hukum tetap ada meski pengurusnya berganti. Yang berarti nih, artinya dia dapat diwariskan. Yang keempat, bertindak melalui wakil. Badan hukum hanya dapat beraksi lewat orang-orang yang mewakilinya, seperti direktur atau pengurus. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis badan hukum. Secara umum ada 2 kategori besar nih, yaitu yang pertama badan hukum publik, yaitu entitas yang dibentuk pemerintah untuk kepentingan umum seperti negara, daerah, atau BUMN, badan usaha milik negara. Contohnya tuh seperti PT Pertamina ya, itu adalah badan hukum publik dia. Yang kedua, badan hukum privat, yaitu entitas yang didirikan oleh individu atau kelompok untuk tujuan tertentu, seperti PT swasta, yayasan pendidikan, atau koperasi. Mungkin nih Anda bertanya-tanya ya, kenapa kita perlu tahu tentang subjek hukum dan badan hukum? Jawabannya sih sederhana, karena keduanya adalah dasar dari segala aktivitas hukum yang kita jalanin sehari-hari. Misalnya saat Anda menandatangani kontrak. Nah, kadang kita kan membuat kontrak tuh ya. Itu kita tuh berposisi sebagai subjek hukum individu. Nah, begitu pula ketika perusahaan mengadakan perjanjian kerja, mereka bertindak sebagai badan hukum. Jadi, itulah penjelasan singkat mengenai subjek hukum dan badan hukum. Dari sini kita belajar bahwa individu dan badan hukum memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keteraturan sistem hukum. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai subjek hukum dan badan hukum. Sampai jumpa di video berikutnya. Kapan-kapan lagi.